106.2 The Voice of Love. Kekasih Tuhan, Anda masih bersama kami dalam program Sound of Revival. Kami akan melanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Mungkin Pak Kris, kalau Tuhan itu perlindungan dan kubu pertahanan kita, lalu apa yang akan kita hadapi? Sehingga kita harus dilindungi melalui malam yang mencekam dan penuh bahaya, Pak Kris. Ya, kalau Tuhan itu adalah perlindungan dan kubu pertahanan, ya, maka apa yang kita hadapi itu dapat kita lihat di dalam ayat 3 sampai dengan 13. Ya, kita akan coba bersama-sama melihatnya. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya, kalau dikatakan dalam Inggrisnya surely he, jadi dia itu akan shall deliver you, akan melepaskan. Ya, jadi kita akan dilepaskan dari penangkap burung. Kata melepaskan itu punya beberapa arti dari kata Ibrani yasileka. Ya, itu punya beberapa. Itu bisa berarti to snatch away. Kita itu ditangkap dulu sebelum terjerat. Direbut duluan. Misalnya Pak Richard mau sakit, tapi karena Tuhan ingin melepaskan akan sakit, dia tangkap dulu, tak sembuhkan dulu. Ya, sehingga kita terlepas dari sakit itu. Dia merebut kita duluan. Ya. Nah, setelah itu bisa juga diartikan to delivery. To delivery artinya dia itu mengirim pergi. Virus corona ini sudah di depan, akhirnya dilepaskan kita dengan dia melepaskan pergi, dia mengirim pergi virus itu. Atau to save, dia menyelamatkan. Kalau dikatakan juga bisa to strip, dia menelanjangi saat itu agar kita ke depan diselamatkan. Kadang-kadang ada hal-hal yang tersembunyi di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan menyelamatkan di sini artinya atau melepaskan kita dari jerat artinya apa? Dia membuat kita masuk dalam suatu pergumulan yang luar biasa. Mungkin kita ditelanjangi supaya apa? Supaya ke depan kita akan memulai satu kehidupan yang kudus. Misalnya kehidupan kita tersembunyi tidak kudus. Tuhan bongkar itu membuat kita agak malu dengan hal itu. Artinya dia menelanjangi kita, tapi setelah itu dia angkat kita lagi. Semakin hari semakin naik kepada level yang berikutnya. Atau dikatakan to plunder, artinya menjarah. Dia melepaskan kita dari keterikatan materi. Kita kadang-kadang sudah terlalu banyak diberi berkat, langsung lupa. Apa yang Tuhan lakukan kepada Ayub? Dia menjarah Ayub. Habis semua apa yang Ayub punya. Itu sebenarnya berarti dia yang melepaskan engkau. Ya, dia yang membuat engkau. Udah bayangkan ya, Tuhan akan melindungi kita dengan melakukan hal-hal yang luar biasa ini untuk bisa menyelamatkan kita. Nah, kata melepaskan dari bahasa grammar dari bahasa Ibrani ini adalah verb hilfil yang imperfect. Artinya apa? Dia membuat kita terbebas, dia mengakibatkan kita terbebas, karena itu merupakan sebab akibat. Dia melakukan sesuatu mengakibatkan kita terbebas, dan karena ini imperfect, dia akan melakukan itu terus menerus dalam kehidupan kita. Karena kita ini manusia yang lemah, dia akan terus proses kita, dia akan sikat kita terus, supaya apa? Kita terus dibangun akan iman kita. Melalui virus corona ini, kita sedang ditata iman kita. Dia sedang men-street iman kita, menarik iman kita di tengah pergumulan seperti ini, supaya apa? Iman kita semakin mantap dengan Tuhan. Di mana dalam konteks ini, dia inginkan kita percaya sepenuhnya bahwa dia melindungi dan menjaga kita. Walaupun jangan bodoh-bodoh juga, artinya kita lalu mendekati orang yang kena virus, oh enggak apa-apa, saya dilindungi Tuhan. Enggak. Kita harus menjaga diri kita juga dari hal ini. Nah, dikatakan jerat penangkap burung, ya. Jerat itu tipu muslihat
perangkap daripada iblis dengan berbagai caranya. Kemudian penangkap burung, iblis yang melakukan itu, si penangkap burung ini, dia akan menjerat dengan seperti itu. Lalu dari penyakit sampar yang busuk. Nah, penyakit sampar di dalam istilah daripada bahasa Ibrani ini adalah middeber. Nah, ini adalah kalau dalam bahasa Inggris pestilence, artinya sampar, tapi juga bisa berarti plague, wabah. Bisa disebut dengan cattle disease, penyakit ternak, atau cattle plague, wabah ternak. Nah, inilah yang disebut dengan virus corona, ya, yang kita kenal saat ini. Yang busuk itu artinya bahasa Ibrani hawot, itu artinya ada sesuatu yang desire, hasrat. Artinya apa? Penyakit sampar dan penyakit ini, mereka punya hasrat untuk membinasakan atau untuk menjangkitkan kita, dan akan membawa kita kepada destruction, kehancuran, ya, atau membuang kita kepada jurang. Nah, ini semua yang akan menghancurkan iman kita. Nah, tetapi Tuhan deliver, Tuhan menyelamatkan. Perlindungan yang dia lakukan adalah dengan melepaskan kita, menjaga, meluputkan kita dari jerat-jerat yang seperti itu. Konteks sekarang kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan bilang aku melindungi dan aku akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, otomatis artinya bahwa dia akan menjaga kita dari apa yang kita hadapi saat ini. Dia melepaskan. Nah, sekarang Pak Kris, buat saya intimidasi terbesar di dalam virus corona ini sebetulnya bukan virus coronanya itu, tetapi setiap hari kita membaca WA kita dan semua itu menyebarkan intimidasi, sehingga kita secara tidak sadar kita mengalami penjajahan iman yang akhirnya mendistorsi iman kita, ya. Tapi coba bayangkan kalau kita ini orang percaya, umat percaya, yang kita sebarkan adalah kekuatan Injil, firman yang kita sebarkan, maka akan terjadi balance, ya, antara iman dengan krisis yang kita hadapin itu akan balance. Tapi kalau sekarang ini saya rasa sudah tidak balance itu. Kenapa? Akhirnya saya memutuskan untuk melockdown, ya, handphone saya mengenai WA yang tidak membangun iman, malah melemahkan iman. Yang penting kita sudah tahu bagaimana gejala-gejala virus corona itu, ya, pengetahuan kita gali cukup, tapi bukan mengintimidasi. Contohnya seperti kemarin ada berita yang cukup heboh. Wah, Surabaya ada pasien yang terjangkit virus dan meninggal bla 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 bla, ini terus terinfeksi di satu rumah sakit, dan ternyata apa? Itu belah tangan orang jahil yang membuat itu. Akhirnya apa? Ya, mungkin akan berurusan dengan hal-hal yang berbau hukum gitu, ya. Jadi banyak orang yang menyebarkan hoax, dan harusnya kita semakin berdiam diri untuk kita semakin dekat sama Tuhan gitu. Jadi buat saya sebetulnya, ya, virus corona yang sekarang mulai merebak itu mengajar kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab itu dia yang harusnya. Ya, sebab kalau berbicara virus corona ini yang mulai bulan Desember, ya, tahun lalu. Waktu itu saya ada sempat pergi ke satu negara di bulan Januari, dan seharusnya bulan-bulan itu sudah virus itu sudah mulai menginvasi, karena saya bertemu banyak orang-orang dari negara yang dimana virus itu mulai berkembang gitu. Tapi toh saya puji Tuhan pulang Indonesia juga
juga tanpa satu kurang apapun, dan Tuhan menyertai, dan kita tetap diberi kesehatan, ya. Oke. Oke, terima kasih masukannya Pak Richard. Saudara yang terkasih, kita sampai mendapatkan hal-hal yang luar biasa melalui WA, kadang-kadang menjadi lucu-lucuan dengan pemberitaan tentang virus ini. Padahal saya tadi baru melihat sebuah istilahnya pendidikan bagi kita mengenal akan virus ini, bahwa virus ini sebenarnya tidak seperti SARS maupun MERS yang dulu yang lebih mematikan. Betul. Ya, hanya memang perlu dijaga supaya jangan tiba-tiba dia meluas secara cepat, kemudian rumah sakit dan sebagainya nggak bisa nangani, itu yang bermasalah. Tetapi kalau kita membatasi gerak kita, membatasi virus ini terjangkitkan, pelan demi pelan nanti dia akan dengan sendirinya akan selesai, virus ini selesai dan kita sudah terbebas semua. Nah, itu yang mungkin diharapkan pemerintah. Nah, untuk itu kalau kita membaca firman Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita, ketika kita senantiasa berharap kepadanya, apapun yang juga kita hadapi ke depan, ya, kita harusnya mantapkan iman kita. Ya, seperti yang Pak Richard katakan tadi, bahwa kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya harusnya kita akan melihat. Nanti akan ayat ke-14 dan ayat 15 akan berbicara tentang masalah itu. Saya masuk pada ayat yang keempat dulu. Dikatakan demikian, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Saudara, ini agak unik karena kata yang dipakai ini luar biasa. Ya, ketika dia katakan dengan kepaknya, sebenarnya bicara tentang, karena ada juga yang di situ dikatakan tentang sayap. Jadi ada membedakan kepak dan sayap. Memang dua kata yang berbeda. Ya, dikatakan sebenarnya dengan bulu-bulu sayapnya, karena kata with his feathers artinya bulu sayapnya. Nanti baru yang selanjutnya dikatakan sayap dengan wings, ya. Nah, tetapi dikatakan demikian, dengan bulu-bulu sayapnya. Jadi burung itu punya bulu-bulu yang begitu lembut, ya. Dia akan menudungi engkau. Artinya di situ ada feminim, kasih Tuhan yang luar biasa itu mengcover kita, menudungi kita. Ya. Lalu baru dikatakan di bawah sayapnya. Ini yang berbicara tentang wings. Wings itu sayap dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, makanya ada maskapai penerbangan wings. Karena wings itu menunjukkan keperkasaan. Ketika Raja Wali dia terbang dan dia mengepakkan sayapnya, itu bicara tentang kekuatan. Nah, disitulah kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa yang kita baca di ayat 1, itu yang kita pegang. Karena di situ dikatakan engkau akan berlindung. Kalau dia berlindung dengan kekuatan Tuhan, siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang bisa membuat mengintimidasi kita? Seharusnya seperti demikian. Ya. Nah, jadi saya mau katakan ayat ini luar biasanya. Katakan gini, dengan bulu-bulunya dia mengcover kita dengan kasih yang luar biasa. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Itu luar biasa. Nah, tetapi dengan kekuatan sayapnya, dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa, dia bentengi dengan perlindungan. Itulah keperkasaan Tuhan yang dia mau katakan tidak pernah ada satu pandemi yang di luar kontrolnya. Ya. Jadi, nah, kemudian ditambahkan lagi dengan kata-kata dikatakan dan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bayangkan kalau Tuhan itu setia atas perlindungan, atas keperkasaannya yang membentengi kita, dan itu seperti pagar, ya. Pagar, kesetiaan Tuhan itu seperti pagar atau perisai. Bayangkan kalau kita sedang bertempur, ada perisai yang menunggu kita dan itu setia, artinya perisai itu tetap akan ada terus di situ karena kesetiaan Tuhan. Itu merupakan proteksi yang sempurna dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa celaka? Ya.
Jadi ayat-ayat ini mau menunjukkan bahwa Tuhan mau memproteksi kita. Ya. Tapi jangan kita lalu ngambil, oh Tuhan proteksi, ayo mana virus kita dekati dengan orang, itu juga tidak benar, ya. Kita tidak menjaga diri kita juga tidak benar. Ada bagian Tuhan memproteksi, ada bagian kita untuk menjaga diri kita. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi pada ayatnya yang kelima, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kata jangan takut ini imperfect, artinya berulang-ulang. Jangan takut, karena manusia itu gampang sekali takut. Dan kata-kata di dalam Alkitab jangan takut itu begitu banyak. Karena Tuhan mengerti bahwa manusia ini walaupun sudah dikasih tahu, sudah diberikan jaminan Tuhan, itu selalu dalam prakteknya itu kita akan takut lagi. Kita harus membangun iman terus sampai iman ini begitu sempurna sehingga tidak ada satu ketakutan pun dalam kehidupan kita menghadapi apapun. Nah, Tuhan mau bangun kita seperti itu. Dan Dia katakan apa? Jangan takut terhadap apa? Kedahsyatan malam. Dikatakan dalam bahasa Inggris sebagai the terror of night. Terror by night. Jadi teror daripada malam hari. Ya. Jadi kedahsyatan malam ini merupakan satu teror yang mencekam. Ini adalah menunjukkan waktu-waktu pergumulan. Kita tetap harus jangan takut dan ingat bahwa Tuhan itu membentengi kita. Dikatakan panah terbang, ini menyerang waktu siang, yaitu merupakan panah ini adalah pertempuran jarak jauh. Jadi sesuatu yang jauh itu bisa menyerang kita. Bukan hanya dekat kita diserang dari jarak dekat, tapi panah ini dari jauh. Dan kalau kita bisa bilang sebenarnya jauh, virus Wuhan itu dari jauh. Tetapi dia bisa masuk ke negara-negara manapun seperti panah-panah yang bertebaran seperti itu. Mengintimidasi segala arah, bukan hanya sekedar dari segi area yang dia serang, tetapi dari segi batiniah kita juga dia serang. Jadi kita harus punya kekuatan batin untuk melawan semuanya ini. Nah, kalau ayat 6 dikatakan terhadap penyakit sampar yang berjalan di malam hari, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, kalau kita melihat ini begitu banyak hal-hal yang Tuhan tunjukkan. Ada penyakit sampar, ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini pergumulan-pergumulan yang dahsyat sebenarnya, yang sekarang ini kita hadapi. Karena apa? Dia membuat kita itu menjadi orang-orang yang akhirnya tergerus iman kita, lalu akhirnya tidak mau ke gereja, mungkin tidak mau persekutuan, kan sudah ada larangan, tidak boleh begini. Nah, itu jangan mengintimidasi kita, hati kita terkorupsi, akhirnya kita tidak melihat Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu dahsyat, yang menaungi, menjagai, membentengi kita. Nah, maksud saya untuk membawa tema ini adalah memberikan kita satu kekuatan hati, kekuatan batin. Untuk apa? Kita siap menghadapi semua hal yang ada, yang merongrong, yang mau menghancurkan kita. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang selanjutnya, kita akan melihat bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Kemudian malaikat-malaikat diperintahkan untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk. Singa dan ular tedung kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini kan hal-hal yang luar biasa yang bisa menghancurkan kita. Tapi jangan khawatir, Tuhan akan menjagai kita. Jadi saya mau menyatakan seperti pada ayat 9, dia ulangi hal yang sama. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya, dari ayat-ayat seperti ini kan luar biasa. Bahkan kalau kita mau lihat ayat yang sering dikutip orang, ya, itu pada ayat-ayat 7. Jadi jikalau sekian ribu orang di sebelah kiri berebah di sebelah kanan dan sebagainya, kamu tidak akan jatuh seperti itu, tetapi Tuhan akan melindungi dan
menjaga kita. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya. Karena luar biasa Tuhan memprotek kita. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas di bagian kedua. Kekasih Tuhan, sesaat lagi kami akan break sejenak. Kami tetap menunggu bagi kasih Tuhan yang ingin bergabung atau yang memiliki pertanyaan dan pergumulan dan rindu untuk kami doakan. Anda bisa bergabung bersama kami di jalur SMS WA di 0813 330 60.000 dan jalur telepon di 031 5046 6000. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda setelah puji-pujian dan informasi berikut ini.